Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayati dari lokal PBA 5B. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah uji analisis regresi sederhana. Nah, sebelumnya, analisis regresi sederhana adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Nah, jadi tujuan regresi sederhana itu untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variabel, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau terikat, yaitu dependent. Langsung saja kita masuki pada langkah-langkahnya. Pada name, kita klik X. Kemudian kolom kedua, kita klik Y. Seperti biasa, pada desimal kita ganti menjadi 0. Begitupun sebaliknya. Kemudian pada label, kita ganti motivasi. Dan pada Y, kita ganti untuk label itu hasil. Karena kita akan mengetahui pengaruh hubungan motivasi terhadap hasil belajar. Untuk measure, kita ganti menjadi ordinal. Selanjutnya kita masuk pada data view. Nah, di sini saya sudah menyediakan ini pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Ini ada hasil motivasi dan hasil data motivasi dan hasil. Tinggal kita kontrol copy. Setelah itu kita paste. Nah, setelah itu kita klik analyze, kemudian regresi, dan kita ambil linear. Nah, untuk motivasi, dia adalah X. Jadi, untuk motivasi kita klik ke independent. Nah, untuk motivasi kita klik ke independent, kemudian untuk hasil kita klik ke dependent. Nah, langsung saja kita klik statistik. Kita contreng model fit, R-square, change, deskriptif, dan estimatis. Kemudian kita klik continue dan OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, untuk membaca hasil seperti ini, untuk deskriptif statistik itu hasil min rata-rata itu 83,35, non-standard deviation 4,769, dan jumlah responden ada 17, sedangkan motivasi rata-ratanya 76,76 dengan jumlah responden 17. Nah, untuk membaca correlation itu pengaruh antara hasil belajar terhadap motivasi siswa itu sangat kuat, yaitu positif. Positif itu artinya searah. Jadi hasilnya itu 0,729. Jadi semakin tinggi motivasi siswa, maka semakin bagus hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya untuk variabel enter atau removed, tabel ini menginformasikan bahwa variabel semuanya ini menggunakan metode inter, yang artinya berhasil dimasukkan atau entertain, tidak ada variabel yang dikeluarkan. Yaitu menggunakan metode inter. Kemudian untuk model summary, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan
yaitu nilai R-nya sebesar 0,729. Dijelaskan besarnya prestasi variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi. Nah, jadi yang merupakan hasil dari keterkaitan R. Nah, jadi dari output model summary ini, koefisien determinasi itu 0,532. Jadi pengaruh variabel bebas, yaitu motivasi, terhadap variabel terikat adalah 0,532. Pengaruh, jika jika kita persenkan adalah 53,2. Jadi terdapat sisanya 46,8. Nah, sisa dari 0,532 ini tadi adalah 46,8. Jadi itu dipengaruhi oleh yang lain. Nah, selanjutnya untuk tabel ANOVA. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y? Nah, jadi dari output di atas ini, F hitung itu merupakan 17,061, yang mana lebih kecil dari 0,05. Maka modal regresi dapat kita pakai untuk memprediksi variabel hasil belajar. Nah, bisa kita ketahui apakah program ini nyata pada variabel X. Nah, jadi ini signifikan karena lebih kecil dari seperti yang kita lihat lagi tadi. Untuk F hitungnya kan 17,61 dan tingkat signifikannya kan probabilitasnya itu 0,05. Maaf, 0,01. Lebih kecil dari 0,05. Nah, maka model regresi ini dapat kita pakai karena lebih kecil dari 0,05. Jadi ini signifikan. Kemudian untuk coefficient yang terakhir yaitu pada tabel keaktifan, yaitu untuk membaca regresinya tadi pada kolom B, konstannya yaitu ada 72,136, sedangkan motivasinya 0,732. Hingga persamaan pada model regresinya dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, yaitu 27,136 tambah 0,732. Jadi, Y sama dengan A tambah BX itu rumus regresi. Adapun membaca P regresi, nilai konstan X adalah sebesar 27,136 menunjukkan programnya positif variabel independen motivasi belajar. Sedangkan apabila variabel independen naik atau berpengaruh kepada dalam satu satuan, maka variabel hasil belajar akan naik atau terpenuhi. Jika koefisien regresi X sebesar 0,732, dinyatakan bahwa jika motivasi X mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajarnya maka hasil belajar Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,732 atau 73,2%. Nah, adapun pengambilan dasar keputusan analisis regresi dalam melihat hasil nilai signifikansi yaitu hasil output SPSS yang ini yang nomor 2, 0,01 ini. Nah, jadi jika nilai signifikan lebih kecil dari probabilitasnya yaitu 0,05, maka adanya pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Sebaliknya, jika
jika nilai signifikannya itu lebih besar dari probabilitas 0,05, maka tidak adanya pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Tetapi bisa kita lihat di sini bahwa hasilnya itu sig itu 0,01. Otomatis kan ini lebih kecil dari 0,05. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.